Jelas ya? Suara jelas. Baik, baik, baik. Baik. Puji Tuhan. Tuhan kesehatan kita semua berhadir dan membaca pasal ini dan Tuhan beri kebahagiaan kepada kita. Terima kasih buat teman Tuhan yang sudah hadir. Menyenangkan, kami menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kita akan yang sampaikan dari kita akan baca dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan kepada semua. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 demikian tentang dari persembahan berhala kita tahu. Kita semua punya pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membawa. Jika dalam semuanya yang mempunyai suatu pengetahuan, maka yang belum juga mencapai pengetahuan supaya harus dicapai. Tetapi orang mengasih Allah, ia dikenal. Tentang hal mengenai persembahan berhala kita tahu, tidak ada orang lain dan tidak ada orang lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Jangan pernah banyak dan banyak pula yang demikian. Namun baik itu hanya satu, Allah saja, yaitu Bapa, daripadanya bahasanya segala sesuatu dan yang itu Dia kehendaki. Dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tapi bukan semua orang yang mengetahui itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala makan daging itu sebagai kali kesembahan berhala. Dan kalau oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu nurani oleh ayat 2. Makanya tidak perlu kita lebih berkata, kita tidak bukti apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak menuntut apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebelasan jangan jadi keseduhan bagi mereka yang karena bila yang kau yang punya pengetahuan sedang menggunakan jalan berhala, bukankah orang yang lemah dengan itu dikuatkan untuk makan dari persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang punya kesukaan hati dibinasakan karena pendapatmu. Jika engkau sebenarnya berdosa atas saudaramu dan punya hati kemana baik-baik lemah, engkau pada harga akan berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan dibersamakan bagi saudaramu, aku selama tidak akan mau kepada supaya aku jangan dibasuhkan bagi saudaramu. Demikian jauh berharga Tuhan, berbahagia dan baik saudara Tuhan, tema kita pada saat ini menjadi bersama bagi Tuhan. Kata-kata ini sudah benar dan asing lagi. Suatu ketika kita jalan-jalan kita berdua, kita bersama-sama kita katakan kata kita, jangan cerita. Ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak baik dan berkata bahwa apapun ternyata dan itu benar. Di awal tahun ini tanggal 28 kita menjadi ketanggal 28 tahun ini dan kemampuan yang berbeda. Kayaknya bagus sekali melangkah di awal tahun ini Tuhan. Ada warning dari ada peringatan dari Tuhan. Ini apa itu? Jangan itu kita seperti jangan kita usah berkata. Jadi Paulus kita konteks ini kalian. Paulus sedang mengkritisi jemaat Korintus. Mereka punya kebiasaan sehari-hari pada hari raya berkumpul dan makan bersama di gereja. Ini ada, ini kebiasaan. Ini ada mereka
mungkin sebagian darinya kalau disuruh berhala, kemudian mereka makan. Makan daging di bawah itu dan juga yang bukan pahala. Itu budaya. Tapi budaya mereka ketika orang melihat, orang lain melihat itu, mereka bagaimana? Mereka berkata, tidak boleh makan di berhala itu. Tidak boleh makan berhala. Jadi bukan cuma melihat orang mata yang melihat. Lemah imannya. Terganggu imannya. Dari mereka katakan mereka ada yang melihat orang itu yang melakukan ada itu. Kok begini perbuatannya? Saudara Tuhan, kalau kita tarik. Jangan sampai dibangsakan karena pengertian menyesatkan, pengertian sedikit. Bukan. Jangan sampai mereka melihat ini orang-orang yang lainnya, orang ini melihat kita yang menyelamatkan Tuhan, orang Kristen yang saudara menjadi teladan. Dan mereka menjadi apa? Dan dalam teman-teman mereka menyatakan untuk kita. Mereka mundur. Contohnya dalam bisnis, nah ini juga bisnis. Kita lihat dalam bisnis. Biasanya kan bisnis kalau ngumpul, kalau ada kan melakukan silakan. Pernah kita waktu baktian waktu ibadah beda sama kota di WL itu kan kejadian WL itu di sini kan kalau di banyak kota wah luar biasa wah panas suasana surga habis selesai ya dia coba temennya udah lagi bisnis udah sama kayak ngapain udah bukan benar apalagi itu biasa kita dapat sama seperti itu udah mereka ini kebiasaan ini biasanya lagi seperti itu. Terus apa orang Kristen, orang percaya tidak pernah Tuhan apa lagi? Belum itu, WR dia, pengujian dia, dimimbar dia. Dia akan ajar sobat penabur untuk meneruskan bisnis. Dia akan ajar bagaimana orang membagi tahu tadi untuk kita tidak tahu orang bagaimana. Begini. Kalau yang bilang sobat penabur bisa pakai uang, pertama itu yang pertama, bisa pakai wanita. Saya 3 bulan dari bulan. Saya keliling-keliling. Saya dipajak. Ya kan? Cek pajak sana. Wah, kalau daerah-daerah. Untuk aman pajaknya, kita periksa supaya aman. Sobat cek. Mulai saya tahu itu kalau enggak, saya. Dan yang pimpinan pusat itu orang Kristen, misalnya pimpinan apa cabang dari Garuda orang Kristen, dan lazim kenapa begitu? Ini yang menggambarkan jangan berhubungan baik dalam cerita maupun dalam pekerjaan yang menggunakan kita di dalam marketplace. Biasa. Oh teman-teman biasa. Ini bukan itu, ini bukan bagaimana seperti ini. Dan saya juga
dengan istri kita malah digoda bantuan aku kamu kan suruh ngatur kamu sih ya sekarang budaya cuma bisa begitu konten begitu terus orang lain bukan fasilitas, ada itu banyak orang yang dikasih tadi. Dia itu sudah dia juga orang meninggalkan kita. Jangan terlibat sama kemudian apakah kenapa saya boleh melakukan sepertinya? Kata ini kita banyak berlaku. Berubah tahun yang keluar dari anak tahu kalau dia sadar kalau dia akan dilakukan. Mengerti kalau dia. Tapi kembali dia berdebat lagi. Berdebat lagi ini. Ketika perdebatan itu masih dalam hal yang betul yang perdebatan dia. Kita melihat semua. Ini ada. Tapi kan tahu apa itu? Enggak apa itu. Kamu daya. Betapa kamu daya. Mana ayatnya? Dipikir ayatnya. Ini bisa disebut tahu. Ini kita lihat ini. Orang pengenalan itu kayak jauh. Itu cuma bisa tahu. Tidak sama dengan mengasih. Kalau mengasih kamu dengan roh dan hati di sini, bukan sini. Mengasih kamu. Kalau pengetahuan adalah semua bisa. Ayo mengasih semua bisa. Mesti dengan solusi, mesti ada hubungan. Kira-kira kita dalam itu bukan sekedar tapi ngasih Tuhan. Ini punya hubungan kita mesti dilewatkan pada Tuhan sehingga kita punya yang namanya ngasih Allah masuk ke sana. Saudara teman-teman. Jadi yang maksudnya cuma katakan ayat apa ini? Akulah Allah. Tiada yang lain. Kemudian ada makanan tidak membuat kita dekat dengan Tuhan. Dan juga kalau kita enggak, kalau kita enggak makan juga membuat kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita makan juga enggak. Apa artinya maksudnya? Apa maksudnya? Kalau kita enggak makan, itu enggak buat kita dekat dengan Tuhan.
Jangan berdekatan Tuhan. Itu kan tidak pengetahuan tadi. Tapi masih Tuhan, ini mesti hubungan dengan Tuhan. Kita melakukan. Karena demikian teman-teman katakan jalan bebas Tuhan bagi mereka yang lemah. Inilah yang kita lakukan. Sebab hidup kita tidak lemahnya. Nah, teman-teman katakan 2:3. Kamu seperti surat Yesus yang berdoa. Persoalannya sih Bapak Ibu, kita itu seperti surat Yesus yang berdoa. Kemana aja kita berada, baik dengan keluarga kita, baik dengan tetangga, di pekerjaan kita, di bisnis kita lihat orang, dibaca orang. Surat yang terbuka, yang tertutup, terbuka. Dan kita suatu yang terbuka sekali juga. Yang terbuka bisa dilihat kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Itu yang bagus. Jadi maksudnya apa? Ketika kita sadar kita menjadi suatu terbuka, suatu terbuka, kembali suatu Korintus 12 tadi. Apa dikatakan? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Permasalahannya kita di suatu terbuka dimanapun kita berada, kita lihat orang. Mulai dimanapun kita lihat orang, dibaca orang. Disebabkan Paulus menyampaikan kata Yesus dengan tangan bagi orang percaya dan apa dalam perkataan, dalam perilaku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesuksesan umum. Penekanannya di situ. Jangan dipasangkan. Kenapa? Kita suatu terbuka. Jadi bagaimana? Jadilah keluarga. Bagi orang percaya, aneh ini kan? Ayat ini, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Udah percaya juga kalau ada, kau bisa jadi percaya orang-orang, kau bisa jadi teladan orang percaya, bagaimana bisa? Orang percaya aja kadang-kadang kita udah teladan. Di rumah kita ada teladan. Bisa kan kita jadi teladan rumah kita, bagi anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita. Itu dulu maksudnya itu. Wah, kalau orang sana, itu aja belum bagaimana sana dia ada. Kebenaran di sini. Bisakah kita teladan di antara kita? Bisakah kita teladan? Di mana lagi? Di kantor. Bisakah kita teladan? Di dalam mana seperti ini? Nah, di dalam seperti ini, di gereja ini. Kalau di sini kita merasa dari teladan, jangan mengajar. Ini bukan teladan. Saudara, di teladan dari orang percaya. Di mana? Dia tahu di sini bukan di gereja kita. Kalau yang punya teladan di sini di gereja, bagaimana kita bisa teladan orang lain? Jangan kita egois. Jangan kita menang sendiri. Sebagai pimpinan, memang katakan pemimpin itu Tuhan yang memimpin. Artinya kau dapat apa Tuhan? Pertama, jangan menang jabatan sebagai pemimpin. Untuk masalah yang sendiri, apa yang sendiri dilakukan. Saudara, Tuhan saya berbicara, mudah Tuhan. Banyak saya berbicara. Di saudara saya, waktu itu saya ketua di DKI. Semua sekarang jabatan jabatan sekarang di mana dikatakan belum mudah pada satu. Saya ketua bidang rohani di mana lagi di Api Bogor salah satu ketua Api Bogor.
Satu pendeta Indonesia Bogor. Oleh PPH wartawan, saya sekretaris perkumpulan. Ada yang perkumpulan wartawan di Bogor, saya sekretaris. Kan kita nggak boleh gunakan sama golongan yang lain, nggak boleh main-main, nggak boleh ngobrol, karena jabatan itu yang memberikan di mana polarisasi atau sekuler maupun polarisasi rohani itu semua dari Tuhan. Kan mereka itu cuma jabatan Tuhan percayakan kita dimanapun, berbeda sekuler maupun di orang seperti di gereja semua dari Tuhan. Dan dia bertanggung jawabnya itu. Dan kita kabarnya itu, gaulnya begini, kita mesti benar-benar. Nah tadi, masa bukan pengetahuan tapi mengasihi Allah. Kita ke level itu dan masyarakat. Kalau kita masih ke level pengetahuan pengetahuan, banyak salah yang kita lakukan. Pengetahuan pengetahuan perlu sekolah teologi perlu untuk memimpin organisasi gereja. Kalau saya nggak sarjana, teologi masih bisa dipercayakan menjadi dokter, namun tapi jangan sampai level itu. Di level mengasihi apa? Supaya kita menjadi teladan dalam kita. Teladan artinya apa? Saudara, ada sesuatu kami dididik untuk dicontoh. Kita katakan pada anak kita, orang tua kita, saudara kita kan, ini teladan artinya. Ditiru, patut ditiru, patut dicontoh. Kita katakan anak kita mampu, katakan pada anak kita orang lain. Nah, yang mampu. Kita teladan, kita melakukan. Nah, jangan lupa baca Al-Quran. Bro, baca Al-Quran. Jangan lupa berdoa ya. Mereka melihat kita. Apalagi di rumah kita. Apalagi kita ngomong. Nah, jangan lupa begini. Sampai kapan kita akan turun? Yang dilihat hidup bapaknya, bapak masih hidup, ngomong doa. Nah, jangan keras dan sebut ya. Dia tahu anak apa yang seperti ini. Nasabmu, banyak nasabmu, pada anak kita, pada orang lain juga, suami kita. Tapi yang penting itu ada. Kalau di mana itu ada. Sedikit bicara Tuhan yang diberikan itu yang terbaik. Kedua kembali ke ayat tadi kesempatan 12 dikatakan daripada dalam perkataan pertama daripada dalam perkataan menjaga perkataan supaya sampai membuat kata-kata orang lain kecewa sampai hati dan begini kan gitu. Tapi bisa ada perkataan kita buat ada cuma bisa. Bisa kan kata-kata membawa orang sakit hati bisa. Kan saya nggak kontrol bicara ngomong kita. Bodoh lu nggak yang beda deh. Makanya ngomong. Kan udah mungkin berhasil. Ya. Makan orang lain. Udah mungkin berhasil. Jangan. Kata-kata membuat bermanfaat, selisihkan, pengenalan. Ini hati-hati. Duduk orang, menghina orang. Ini sekali kan dilakukan. Ini warning. Di awal tahun ini katakan ada persoalan, ada teladan. Iya dong, jangan sampai situ doang dong paling bermanfaat. Jangan sampai yang lain doang dong. Jangan yang bersama betul bersama. Tapi bagaimana? Dan perkataan. Jangan sampai menuduh orang, maki-maki orang, jelek-jelekan orang. Apalagi orang percaya dari mana nggak kontrol ini.
keluar ke binatang. Tiba-tiba yang kita kan mobil nih, jangan tuh mobil, kita udah ke binatang, atau cuma kita. Atau penyembahan orang lain, kita kan yang mana itu lagi, ya, yang mana itu kita tak ya, yang mana kita kan kuat ya. Karena karakter begitu, itu masalah karakter. Di sebuah pernikahan dia tidak cuma begitu. Jadi teladan dan berkata, teladan dan berkata, itu yang pertama. Jangan ada yang pakai dosa, jangan ada kata pakai mulut, tapi pakai perkataan yang membangun, baik dan membangun. Membangun orang itu belum habis itu. Kalau bisa, semangat bisa. Membangun orang lain. Kok bisa? Ini semangat membangun itu yang mengajarkan dari yang kedua ada yang tidak laku baik bicarakan apa juga. Jangan sampai masyarakat bersungguh-sungguh nyalakan Tuhan, nyalakan usaha. Tulis-tulis usaha. Kalau saya tulis usaha, lu buat gue lu buat gue dari mesin cuma buat saya mati. Saya bisa bayangkan pada saat itu jutaan manusia itu udah bikin musuh. Apalagi di masa dan riba yang nggak ada air, mereka berjalan betul, mereka berjalan nggak ada air betul. 3 hari nggak ada air, berjalan di padang gurun. Emang betul ini betul, betul. Disebabkan kalau mau tahu ada orang itu di posisi itu. Ketika masalah sedikit, ketahuan darahnya bersusun jalan orang, masalah orang di situ. Dan itu saya masalah itu. Oh, nggak kayak dulu. Wah, ada empat itu ngambil terus. Jadi, dari ada dan kita lakukan seperti itu. Benar-benar. Yang ketiga ada dalam kasih nanti. Kasih apa sih? Kasih itu sama memperhatikan. Kasih itu menanti, dia dulu, dia mati, dia sombong. Teladan. Kesabaran itu teladan. Ketika sabar, ada suatu kita sabar di dalam masalah kita, dalam urusan kita, itu teladan. Bapak ini sabar, pada hari sakit itu sabar. Teladan. Sabar yang nanti lancar sabar. Teladan. Bapak ini mati, jadi mati itu dia semua teladan sabar. Ini teladan. Dan ini yang inginkan buat kita. Teladan dan kasih. Dan tidak dalam para kita tidak pernah membenci, tidak pernah marah-marah. Kita lihat kasih ini kasih apa juga? Saya sudah pernah menyampaikan kasih. Kasih yang kita sembah ini kasih agape. Teladan dalam kasih agape, bukan teladan dalam kasih tidak boleh ada video, tapi batasnya seperti itu. Tuhan menginginkan tinggi lagi bagi orang percaya. Kalau kasih video orang dunia kebiasaan, kasih video dikasih persahabatan, kasih keluarga dikasih video. Orang dunia itu sama melakukan itu. Geng-geng juga begitu, geng-geng sama. Temannya, sohibnya, istilahnya sama. Dulu baik. Oh, bagaimana itu kita tuh boleh sakit kasihnya tadi. Itu kita ganti dulu. Ya bagaimana itu sakit kok kita ganti bukan kita. Tapi Tuhan mau lebih lagi, namanya kasih agape, kasih yang berkorban. Nah ini Tuhan yang kita, karena Tuhan yang percaya. Salah satu dalam kita kasih agape itu ketika seorang ada orang lumpuh dia akan laporan. Saudara pun bisa bayangkan orang lumpuh dia akan laporan. Saya sering kayak gini. Ketika saya menemukan apa sih kasih agape Tuhan kasih ayat ini.
Coba lihat panggung yang diangkat orang. 4 orang yang ada panggung ini dari situ. Dia mengangkat panggung itu ke atas. Pertama dia bisa katakan, waduh ke atas, capek gue ke atas. Kedua dia katakan, kalau jatuh saya kalau jatuh. Gue jatuh gue bisa kerja. Bagaimana gue? Bagaimana isi gue? Bisa. Tapi namanya sahabat apa itu tidak melihat itu. Dia melihat kepentingan orang itu. Dia mau mengorbankan orang itu terhadapnya. Dan kalau berubah lain orang sama dia yang melihat orang sama dia yang ada di rampas. Ketika jalan orang sama dia melihat orang yang jatuh ke dalam jalur. Coba kita lihat cerita. Coba kita renungkan cerita. Ada orang yang jatuh ke dalam jalur. Coba dijaga dengan mereka. Dijaga. Tidak udara. Datang seorang ini. Dia bilang kasih. Terus tinggal. Ada lagi orang lain sama kasihnya. Kalau kasih kita kepada saja, kalau mungkin dan orang yang membawa orang yang jatuh dari apa? Orang yang membawa untuk membawa dan diberikan kepada ini pengorbanan. Ini pengorbanan. Dia berkorban. Orang Samaria, orang yang jatuh itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Siapa dia yang tahu? Yang tahu ada menolong orang itu dan berkorban. Kemudian Tuhan tanyakan pada yang hadir, siapa yang mengasihi pasangan itu? Apa yang katakan Tuhan? Ya Tuhan mengingat seperti itu. Tuhan mengingat kita seperti itu. Dilihat kalau kasih agama itu bukan kasih video. Jadi Tuhan ada kasih itu yang kita dulu. Firman Tuhan katakan kepada Timotius dan pada mana? Karena firman Tuhan katakan beritahu pada mana? Kan itu ayat sebelumnya. Beritahu pada mana? Jadi teladan itu. Di firman Tuhan ini yang beritahu kepada Timotius bukan hanya firman Tuhan Timotius, pada mana? Coba saudara baca. Jadi pada kita. Jadi kamu mana? Juga dapat. Kemudian kita katakan kesetiaan kepada Allah. Ya Allah, setia pada Tuhan dan Tuhannya. Setia taat beribadah, setia taat baca firman Tuhan, setia taat berdoa. Itu cara ketiga. Kemudian selama kita bagaimana? Setia pada atas. Setia pada pimpinan, setia pada suami, setia pada istri. Dan kita mesti bersabar. Kita orang Kristen suami sudah bagaimana? Suami sudah orang Kristen. Lalu pelayan ada suami ada. Bagaimana cara? Kok masih bukan setia? Kok masih bukan setia? Dia itu ada dan kesetiaan di otaknya. Bagaimana? Ini dibangun. Dan bagaimana kita pasal sadar dalam yang terakhir ada dan kuduslah dan sucian. Firman Tuhan katakan kuduslah kamu, semoga kudus. Mudah mendapatkannya. Kita kudus dalam Tuhan dengan tidak kekudusan. Lancar, jijik. Kita mudah sama Tuhan. Mudah. Jadi kita fatal. Menjauh.
anak Nathan, kotor-kotor dia, main becek-becek dia, datang ke Mama Nathan, jauh, main kotor, pandai, itu anak sendiri, apa yang mana? Datang kotor bau, yang jalan, lantaran kebutaan aku modus, bukan modus, nggak bisa kita kotor, kena saja mungkin. Jadi pada manusia dalam urusan kita mengatakan, bukan urusan pengertian fungsi kita dilepaskan, pengertiannya adalah kita dipisahkan dari perbuatan cacat dunia. Dikuduskan artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari cacat dunia. Disebabnya Roma 12 saya katakan jangan kau serupa dengan dunia ini, tapi berubah. Engkau sudah dipisahkan, dikuduskan dari dunia, dipisahkan dari dunia. Disebabnya kau jangan serupa dengan berubah. Tegas saya cuma kau katakan berubah. Jangan sama lagi berubah. Apa yang berubah? Pembangunan, perkataan, tingkah laku, perbuatan berubah. Jangan seperti dunia. Apa dunia ada di apa ada? Sudah ada sebuah waktu. Tidak ada percabulan, kepakaran, kemaran, persoalan, perselisihan dan segalanya. Ini kan cara dunia. Kalau sudah semuanya ini cara dunia. Manipulasi cara dunia. Kau nggak sama lagi. Biar kau yang ada. Ini akan mengatakan ada ini saudara. Ini bukan sesuai tema pasal. Jangan bersangkutan. Kita jangan bersangkutan. Jangan bersangkutan yang sama. Kenapa? Karena tadi kita suatu kampung. Ada kita dibaca. Kita ditahan lain kepada kita baca. Ini sebabnya kita diteladan. Dan seperti apa katakan pakai motif dan penjelasan. Jadi teladan dan perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam usaha. Terima kasih sampai saat ini. Tuhan berkati kita semua biar ini menjadi renungan bagi kita. Biar petangkah di tahun 2021 ini kita semakin dekat pada Tuhan, karena kita semakin berbakti, kita bukan hanya saluran, tapi kita menjadi teladan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Berhasil dalam nama Tuhan Yesus yang hidup.